Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. ya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen OKP, Organisasi Kemahasiswaan. Sudah hadir di studio kita seorang pemuda yang gagah dan rupawan. Ya. Beliau bernama Bang Muhammad Tahta RY. Iya. Ya, dia adalah salah satu ketua bidang di IMM Soshum Unila, ketua divisi bidang hikmah ya, hikmah politik dan kebijakan Soshum Unila. Nah, kita kenalan dengan Bang Tahta. Siapa? Iya, apa kabar Bang Tahta? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Hai, alhamdulillah sehat ya. Sehat, Mbak. Iya, sehat. Sehat dulu, kantong nanti. Yang penting sehat dulu ya. Bener, Mbak. Iya. Soal kantong mah nanti gampang minta maaf. Gimana nih kegiatan selama pandemi COVID-19? Kalau dari kami orang dari IMM Soshum itu Mbak, kalau dari selama pandemi ini kegiatannya masih kita bersifat online Mbak. Online ya? Kan kemarin juga kalau dari Soshum Unila itu menginisiasi program ada sekolah kader intelektual gitu Mbak. Jadi sekolah kader intelektual itu terbagi menjadi 3 kelas Mbak. Ada kelas diskusi, kelas penulisan, dan kelas bedah buku. Nah, untuk kelas penulisan itu dipegang PJ-nya di IMM Komisariat FKIP Unila Mbak. FKIP Unila. Kalau yang diskusi dipegang oleh kelas Soshum, dan yang bedah buku ini pegang oleh Saintek Mbak. Jadi Unila semua ya? Unila semua itu Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya ini kan keresahan untuk menggiatkan kembali gerakan literasi di mahasiswa Mbak. Karena harapan kami orang setelah kami orang selesai di komisariat di sekolah kader intelektual ini dapat kami orang mencetak kader-kader yang mempunyai buku Mbak. Sebenarnya finish kami nanti membuat buku gitu Mbak. Gitu. Literasi ya? Iya, karena kami lagi menggerak itu karena kami orang melihat memang gerakan literasi di mahasiswa ini minim, sangat dikit, sangat minim Mbak. Makanya kami orang bersama Korkom dan seluruh komisariat yang diinisiasi oleh Soshum Unila Mbak, menggiatkan kembali gerakan literasi yaitu sekolah kader intelektual itu Mbak. Ya memang sih yang namanya ketika seorang manusia menulis buku dia itu akan abadi. Benar. Mohon maaf, dia bisa meninggal ya, istilahnya sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, tapi cerita-ceritanya bisa dilihat dari buku, hasil karyanya bisa dilihat. Makanya itu dibilang abadi. Memang bagus itu membuat buku. Saya aja novel belum buat novel. Ya, sebelum kita ke yang lain, ceritain abang ini fakultas apa, jurusan apa, terus sudah semester berapa? Semester banyak atau semester? Lumayan banyak. Iya. Oke, kalau izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tahta Rone Yakub, biasanya panggil Tahta. Saya di IMM Soshum Unila. Kalau fakultasnya saya di Fakultas Hukum. Saya minat konsentrasinya Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Iya. Kalau semesternya lumayan lah Mbak. Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Ya sih, katanya segitu. Kalau yang lumayan banyak itu udah di atas 6 ya. Nah, Bang, IMM nih, mungkin bagi yang OKP mungkin sudah tahu nih, ya kan? Apa sih IMM itu? Tapi bagi sahabat Cawa Ekam, mungkin ada beberapa generasi kita yang nggak tahu itu IMM. Nah, cerita sedikit nih, apa sih IMM ini? Oke Mbak. IMM itu kan merupakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu Mbak. Jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ortom dari Muhammadiyah itu sendiri. Dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu yang mewadahi mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, perguruan swasta maupun perguruan Muhammadiyah itu sendiri. Gitu. Karena dahulu itu para leluhur dari Ikatan Mahasiswa di Muhammadiyah itu sendiri memikirkan bagaimana menciptakan wadah untuk mahasiswa itu sendiri gitu, Mbak. Karena pada saat dahulu IMM ini belum berdiri Mbak ceritanya, karena pada saat itu yang masih ada Muhammadiyah gitu Mbak. Jadi dan pemuda, dan setelah itu pas
di Muktamar Pemuda di Palembang, di situ dicetuskan Mbak bagaimana membuat wadah untuk mahasiswa berproses di organisasi Mbak. Makanya didirikanlah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tahapannya ada 4 tahapan Mbak kalau dari struktur. Jadi itu ada ada 3 kalau kaderisasi. Ada DAD, ada DAM, dan ada DAP Mbak. Dan kalau instrukturnya itu ada pelatihan juga Mbak. Ada lead, lim, dan lead gitu Mbak. Oh gitu. Oh, jadi untuk masuk itu harus ada tahapan-tahapan ya, untuk menjadi anggota yang sudah menjadi kader. Ya. Kalau simpatisan beda ya? Benar, beda. Kalau simpatisan bisa seluruh anggota mahasiswa Muhammadiyah ya. Ya, tapi kalau kader itu harus ikut dulu pendidikannya, pelatihannya dulu. Ya biar pintar. Ya biar pintar ya kan. Nanti kosong ya kan. Taunya Muhammadiyah aja, padahal ditanya Muhammadiyah itu apa juga mungkin ya. Itu salah satu golongan gitu enggak? Enggak ya? Enggak juga. Dulu kan sebenarnya kalau kadang-kadang orang pikiran IMM ini hanya untuk warga Muhammadiyah, sebenarnya kalau cerita sedikit saya ini bukan warga Muhammadiyah. Nah iya, itu yang mau tanya. Bisa nggak orang mahasiswa selain Muhammadiyah bisa ikut IMM? Sebenarnya bisa Mbak, karena saya juga kan sebenarnya nasionalis kalau di keluarga. Jadi di IMM ini sebenarnya terbuka Mbak, mau dia dari background manapun gitu, asalkan dia agama Islam Mbak. Iya juga ya. Itu dia IMM. Jadi demo nanti buat Islam. Sebenarnya bisa Mbak. Jadi di situ berproses, tapi untuk menjadi anggota memang harus melatih pendidikan kayak. Jadi ilmu-ilmunya ada ilmu-ilmunya gitu. Tapi Iya. kalau dia dulunya warga Muhammadiyah, keluarganya itu kalau bukan dari warga Muhammadiyah nggak apa-apa Mbak masuk ke IMM itu sendiri. Diperbolehkan ya guys ya. Jadi bagi kamu sahabat Coekam yang Islam tapi ya kan, yang non Islam juga kalau mau ikutan nggak apa-apa ya kan, belajar ya. Ya kalau ingin tahu nih tentang seputar Muhammadiyah boleh nih belajar dikit-dikit tentang pendidikannya di IMM ya. Untuk Soshum Unila nih bidang yang sekarang abang amanah apa nih program-programnya? Kalau dari program selain kaderisasi tadi. Kalau dari kaderisasi itu kan itu program dari bidang kaderisasi Mbak. Gitu. Kalau dari bidang hikmah ini saya ini mempunyai 2 kegiatan Mbak, program politik dan kebijakan loh. Iya. Yang pertama itu kan ada yang namanya ngopi Mbak. Ngobrol perkara NKRI. Gitu. Ini Muhammadiyah mau NKRI nih. Nasionalis ya kan. Dan kedua itu sekolah kader intelektual ini Mbak, karena memang inisiasinya itu dari saya bersama kawan-kawan dari Soshum gitu Mbak. Gitu. Untuk mengajak kolaborasi seluruh kaum masyarakat yang ada di Unila IMM-nya untuk dapat menghidupkan kembali gerakan literasi gitu. Gitu, gerakan literasi. IMM ini info atau isu, tapi nggak isu sih sebenarnya. Soalnya saya menjadi pengalaman di diri saya sendiri dengan IMM bicara soal budaya. Nah, dan Bang Tahta ini lagi giat-giatnya mencari orang-orang yang fokus di budaya. Ya kan? Nah, kenapa ini? Ceritain dikit dong. Waktu itu kan pernah ada sentilan sedikit bahwa dulu IMM nggak percaya nih, bukan nggak percaya atau dengan budaya tidak terlalu fokus. Terus sekarang fokus ini kayak mana nih ceritanya? Sebenarnya kan pas dahulu lahirnya Muhammadiyah kan Mbak, karena memang keresahan dari yang memang budaya tapi yang menyepelekan dari Islam itu sendiri Mbak. Itu kan ada kayak mempercayai tahayul dan segala macam gitu. Berjalannya waktu pas di Muktamar Muhammadiyah pada saat itu akhirnya dicetuskan bahwa dari Muhammadiyah dan semi ortomnya itu dapat budaya sebagai penyemangat gitu Mbak. Karena budaya ini sendiri kan memang ada nilai positif, ada nilai negatifnya gitu Mbak. Iya, memang benar. Karena zaman dulu memang ada, kita kasih contoh tari sembah. Ya, sebenarnya kan menyembah. Kalau orang kan, kalau Islam kan nggak boleh menyembah dalam arti menyembah selain Tuhan ya. Arti itu ditakutkan itu menyembah
selain manusia. Tapi kan itu sebenarnya kalau kita ambil positifnya itu adalah menghormati, cuma namanya tidak disembah. Jadi nyembah orang ya kan, padahal menghormati. Terus juga memang ada zaman dulu di Lampung Barat tuh masih ada sih. Misalnya kita mau kemana nih, mau ke arah mau kemana, dia masih pakai apa namanya, ada kayak seperti dupa atau apa itu, kalau ininya apa sih namanya, lupa saya ngomongnya itu. Masih ada gaya-gaya kayak Hindu Buddha gitu. Ininya memang ada, cuman kalau menurut Islam, budaya dan Islam kan nggak bisa dicampurkan jadi satu ya, karena beda. Ini soal keyakinan, yang satu ini soal kegiatan warisan leluhur, apa namanya, peradaban ya, yang biasa dipakai orang sehari-hari. Kayak riungan itu 7 hari 40 hari Muhammadiyah nggak pakai itu kan ya, nggak pakai itu. Nah budaya ada itu gitu loh, itu yang mungkin jadi kontradiktif ya. Nah kenapa sekarang ini fokus nih cari orang-orang yang apakah mau menulis buku juga tentang budaya? Bukan sih Mbak, karena memang melihat, karena benar khususnya di budaya Lampung ini Mbak, banyak nilai positif Mbak. Apalagi, banyak positifnya. apalagi ya contohnya falsafah hidup kita sendiri Mbak, itu sendiri. Makanya ketika saya dalami artinya, sebenarnya artinya sungguh besar Mbak untuk kehidupan, apalagi untuk bermasyarakat dan berorganisasi gitu Mbak. Karena itu sebenarnya ajaran dari kakek dahulu Mbak. Dia titipkan, sebab ajarilah arti dari film sendiri nih. Kalau misalkan kamu ke depan nanti mau jadi aktivis ataupun mau bermasyarakat segala macam, coba kamu pahami ini gitu. Piil sendiri itu kan sebenarnya budaya malu ya. Iya. Menurut abang apa sih piil sendiri ini? Kalau menurut saya sih piil sendiri ini tata krama, ada tata kehidupan, ada tata cara kita. Bagaimana kita diajarkan dalam bermasyarakat itu sendiri Mbak. Gitu. Seperti ada kayak nengah nyapur dan segala macam. Jadi kan sebenarnya inilah kadang-kadang kesalahan dari orang luar menjustis bahwa orang Lampung ini keras, Lampung ini piilnya salah. Nah itu salah, piilnya itu persepsi orang. Piilnya itu yang dipersepsikan masyarakat beberapa ya, tidak semua ya, bahwa piil itu malu kalau gua nggak punya kulkas, tetangga punya kulkas, ya kan, malu kalau gua disenggol gua nggak ngebales, itu salah. Padahal malu yang diartikan leluhur kita zaman dulu itu adalah malu kita kalau kita berbuat tidak baik, berbuat tercela. Malu, kita harus jaga diri, harga diri kita, jangan sampai seperti itu maksudnya, ya kan? Ya kan, termasuk soal nasionalis ya. Sebelum ada Pancasila, leluhur kita sudah ada yang namanya Sakai Sambayan guys. Ya kan, ada gotong royongnya udah ada tuh, ya kan, udah duluan. Cuman ya itu benar ya Bang Tahta, kalau bukan kita siapa lagi? Iya benar. Kalau sekarang kapan lagi? Nah ada nggak rencana? Sebenarnya itu kegelisahan saya ya, sudah lama, bahwa piil kita sudah salah persepsi. Kalau dulu saya ingin sekali ada sebuah organisasi atau ada sebuah kelompok orang yang namanya piil pesendiri go to school. Karena yang harus dimaksud ini adalah pelajar, terutama SMA kuliah. Ada nggak rencana untuk keliling itu mengundang kawan-kawan pelajar SMA atau datang ya, jemput bola maksudnya, untuk memberikan pemahaman soal PIL ini dari YMM-nya? Kalau seperti itu, pemahaman itu sebenarnya ada di Komisar FKIP Mbak. Jadi Komisar FKIP kan ada mencanangkan bahwa seperti mengajar ke sekolah-sekolah gitu. Jadi di situ mungkin nanti ke depan akan masukkan bagaimana mengartikan arti PIL itu yang sebenar-benar ya. Iya, karena memang baiknya menurut Islamnya tadi benar, kan Mbak. Bisa dikaitkan itu. Karena ya itu Mbak, oknum-oknum ini kadang-kadang masalah artikan PIL sendiri Mbak. Kira disenggol kita harus balas, kalau kita nggak hidup mewah kita malu. Itu sebenarnya yang disalahartikan arti dari PIL itu sendiri. Padahal taraf sukses orang itu beda ya. Benar Mbak. Bukan hanya sekedar punya duit itu sukses ya. Benar Mbak. Benar ya, taraf orang beda-beda. Ini cuman kayak ini ya, orang naik motor disenggolan di jalan, yang nyenggol itu yang salah, malah ngomong ya maksud dia yang nyenggol, dia yang nanya apa maksud kamu. Nah itu kadang-kadang maksudnya. Cuman itu bukan, kalau saya bilang itu bukan jeleknya orang Lampung Mbak, unik.
Iya, keunikan ya. Uniknya orang Lampung. Sebenarnya bukan dia mau marah, maksudnya kenapa kamu nyenggol saya, bukan. Ya maksud kenapa kita ini senggolan, apa kita diajak kenalan. Nah gitu maksudnya kali. Cuma yang satunya sudah ngangguk menantang, ribut. Ya kan? Kurang komunikasi, Pak. Iya, kurang kasih sayang. Orang Lampung tuh harus banyak kasih sayang. Kalau nggak bawaannya marah aja, baper. Menurut Bang Tahta nih di Lampung ini sudah ini enggak sih, terutama bahasa kan nggak bahasa ini kan nggak juga jadi murtad ya, kita melakukan itu bahasa kan bagus ya. Artinya kita memang punya warisan yang berbeda-beda. Ketika kita masuk budaya Lampung, bahasanya bahasa Lampung beragam kan, macam-macam kaya. Nah untuk orang IMM nih, kawan-kawan IMM, bahasa Lampung di IMM ini gimana? Dipergunakan nggak? Kalau di IMM ini dipergunakan, Mbak, gitu. Karena kan memang kalau dari IMM itu kan sebenarnya plural juga, Mbak. Oh ya. Dari sukunya. Tapi di IMM ini setiap di sambutan itu menggunakan tabikun. Gitu, karena itu kan sebenarnya istilahnya mengenalkan budaya Lampung gitu. Iya, mengenalkan. Nah, kalau aksara nih, kan bahasa dan aksara nih, kayak mana nih IMM mempelajari aksara? Kalau aksara lagi mau dipelajari gitu, Mbak. Karena memang jujur aksara juga susah sih, Mbak. Diri saya sendiri juga agak sulit baca nulis aksara, memahami. Karena ya ini lagi mau dipelajari lagi gitu, Mbak, oleh kawan-kawan IMM dari Unila itu sendiri gitu. Benar, itu keren tuh. Minimal nama. Biasanya kan pakai nama misalnya Tahta ya. Nah, di bawahnya kan Nip biasanya, atau Nip atau apa itu aksara. Keren tuh. Dimulai dari situ. Karena banyak yang salah loh. Ada yang salah di TKOR ya namanya ya. TKOR. Itu ada tulisan memang keren tuh, ngomongin Lampung, aksara Lampung, tapi salah tulisannya cuy. Di Gramedia itu juga salah itu. Ada beberapa penulisan yang salah. Cuman nggak apa-apa, yang penting udah tulisan aksara. Nah, selain budayanya, apalagi yang difokuskan? Apakah benar fokus juga dengan dakwah? Memang fokus juga di dakwah, Mbak. Karena memang kan dari trilogi Muhammadiyah itu kan ada 3, Mbak. Ada religius, itu tentang dakwah dari Islam itu sendiri. Dakwah dari Islam itu sendiri. Dari ada intelektualitas, itu bagaimana kadar ini wajib istilahnya memenuhi dari intelek, dari pemikirannya dan segala macamnya. Dan humanis, bagaimana dari yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri gitu, Mbak. Bagaimana untuk bermanfaat ya. Iya. Jadi ada apa tadi yang pertama? Ada religius, intelektual dan humanis. Tapi kalau dari Unila memang sekarang lagi fokus bagaimana nge-background dari Unila itu lebih kuat di intelektualnya. Ada berapa target untuk buat buku di agenda hari programnya? Kalau target di akhir pengurusan baru 1 sih, Mbak. Karena jadi bukan per orang ya, jadi bukan, per kelompok. Jadi per kelompok. Karena memang kalau misalkan kita per orang kadang-kadang kaget juga sih, Mbak. Gitu. Karena kan kita harus mulai secara perlahan gitu. Nah, dan juga ini pun kita mungkin dimulai dengan kegiatan membuat opini dan segala macam. Di akhirnya supaya mereka tidak kaget ketika membuat buku, yaitu diawali dengan pembuatan opini. Setelah itu baru kita bisa gitu mulai dengan membuat buku gitu, Mbak. Karena memang ya buku itu istilahnya bukti sejarah kita, Mbak. Bukti sejarah abadi, benar. Iya, karena kita ngomong ya kalau nggak ada bukti gimana gitu istilahnya. Benar. Saya ini udah berapa kali membuat buku. Cuma ya, ini ya orang yang sudah ada di sini belum tentu bisa nulis di buku. Benar sih, Mbak. Sudah di sini, waduh, otak udah kayaknya udah lengkap banget nih. Pas nulis apa ya yang mau ditulis? Nah itu butuh yang namanya pelatihan ya. Itu ada pelatihan untuk penulisan bukunya ya. Itu ada, Mbak, pelatihan. Itu kan ada kelas penulisan yang dipegang oleh Komfkib IMM Unila. Nah di situ ada pelatihan, Mbak. Kemarin kan udah terlaksana oleh senior dari IMM, dosen HI, yaitu Ayah Nijar. Nah gitu. Nah untuk selanjutnya nanti kami juga mau kerjasama juga, Mbak, kayak ke Antep, Radar, untuk bagaimana memang tahapan untuk memulai penulisannya memang kan
sungguh berat Mbak. Gitu. Kalau misalnya kita sekali pelatihan nggak cukup, makanya ini lagi kami orang akan agendakan untuk silaturahim ke kayak ke media-media kayak Antv segala macam yang di Lampung ini, untuk bagaimana kalau bisa mereka memfasilitasi gitu Mbak. Dari kita orang dari IMM Unila bagaimana menulis opini itu secara baik. Siapa tahu ke depan nanti pembuatan buku ini bukan hanya satu, mungkin bisa 2 dan seterusnya gitu Mbak. Keren. Ngomong-ngomong ini angkatan keberapa? Ini Bang Tata sudah ke angkatan berapa nih? Masih Mbak? Dari IMM yang awal sudah berapa? Kalau dari IMM itu sudah banyak kali ya? Sudah banyak Mbak. Gitu. Banyak sekali ya. Karena ya IMM itu udah lama juga sih Mbak. Ya. Tahun berapa sih dimulai? Kalau tahunnya itu saya sudah lupa sih Mbak. Kalau tahun berapa di IMM itu Unila berdiri gitu Mbak. Iya. Kalau nggak salah sih 1964 kalau nggak salah ya. kalau nggak salah Google. itu lahirnya IMM itu Mbak. Iya. Ya, lahir IMM itu kan di Jogja Mbak. Jogja, ya. Makanya kadang-kadang memang secara general memang kebanyakan pusat gerakan itu pasti pusat itu di Yogyakarta. Tapi di IMM Lampung ini ada selain Unila nggak sih? Ada Mbak. Ya? Kalau dari komisariat yang ada di Lampung itu ada Unila. Unila ini kan ada beberapa komisariat gitu Mbak. Ada kalau universitasnya ada Universitas Muhammadiyah Lampung, ada Universitas Islam Negeri UINRIL Mbak. Habis itu ada dari kawan-kawan UBL dan ada kawan-kawan dari ITERA. Kalau daerah belum ada ya? Bersewu gitu. Itu ada juga Mbak, itu kan di tahap cabang. Oh, tahap cabang. Oh, mereka cabang ya. Jadi kan kalau di IMM ini ada komisariat, ada koordinator komisariat, habis itu ada cabang, ada daerah Mbak. Daerah itu lebih ke? Yang istilahnya yang mewadahi seluruh cabang yang ada Mbak. Oh gitu. Ya. Nah, kalau di atas komisariatnya? Koordinator komisariat gitu Mbak. Dia istilahnya tangan kanan dari cabang itu sendiri. Cabang Muhammadiyah ya? Cabang kota Bandar Lampung. Oh gitu. Iya. Oh ya. Kalau partainya di mana? Hah? Belum Mbak, kalau partai. Garisnya kemana ini? Enggak ada ya. Oh, udah independen guys. Iya kan? Independen guys. Cuman ada apa panggilannya, Kanda ya? Kalau dari IMM ini Imawan dan Imawati. Imawati. Hai senior. Apa lagi nih yang mau kita bicarakan? Ada nggak kegiatan-kegiatan dari IMM atau update terkini soal IMM? Oh ya, kayaknya beberapa hari yang lalu atau kemarin-kemarin saya ngelihat IMM bawa-bawa kotak itu. Itu IMM galang dana Mbak. Galang-galang tuh? Galang dana kayak kemarin tuh kan terjadi bencana alam di beberapa daerah dan segala macam. Karena memang ya itu karena dari trilogi IMM kan ada dari humanisme. Bagaimana IMM dapat dirasakan untuk di masyarakat dan bergerak secara kemanusiaan. Oh gitu. Jadi sosial juga ya. Iya. Ya. Jadi nggak semua yang bawa kotak amal itu untuk aneh-aneh ya guys. Kadang-kadang saya lihat di Pertamina itu ada kotak amal juga guys, pesantren, maunya kan udah pakai jilbab, katanya untuk ini sendiri. Tapi kalau untuk kita beramal ya guys ya nggak usah lihat yang itu deh, nggak usah lihat yang itu untuk apa ya. Kalau beramal aja, urusan nanti mau dikasih ke siapa, yang mau ini udah gitu ya. Nah, kadang-kadang kan orang nggak ngasih ya. Nih di Pertamina nih banyak bener. Ih, apa sih itu kan? Gua ngedengar nih ya. Ya udah sih, ya namanya orang cari makan apa orang cari amal ya, cara-cara mereka kan ada kan gitu ya, anak-anak kecil udah pakai ini, bawa amplop ya kan, bawa ini ya biarin aja. Kalau mau ngasih, kalau nggak mau ngasih ya diem lah gitu. Nggak usah banyak ini, udah nggak ngasih ngomel. Ngomongin politik dan kebijakan nih. Kemana nih kita? Politiknya? Enggak? Enggak? Ini lah. Enggak kemana-mana. Enggak kemana-mana. Kebijakan ini apa nih yang udah diambil dari IMM sesungguhnya? Kalau dari saya Mbak, kemarin dari Unila kan kamera kan kalau dari kebijakan yang diambil itu kayak bagaimana dari IMM ini berproses di organisasi kemahasiswaan gitu.
kami kan juga kan lagi berjuang untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden mahasiswa gitu Mbak. Itu kan ketua Forkom Tangerang gitu Mbak. Gitu. Di situ. Apa namanya ketua? Bukan. BEM ya kalau ini ya. Wapres Mbak. Jadi Wapres. kalau di ini kan ada presiden dan wapres ya. wapres. Oh gitu. Wah, keren jadi presiden. Saya udah kaget ganti Jokowi saya kira. Oh bukan. Di mahasiswanya. Iya kan hebat juga udah mau ganti presiden calon. Siapa nih yang bakal 2024? Enggak. Belum tahu Mbak. Belum tahu ya. Oh, belum tahu arahnya kemana ya. Kan kebijakan juga itu nanti. Calon juga belum tahu. Belum juga. Siapa tuh yang lagi digodok di Wapres mahasiswa? Oh di Wapres Unila itu ada ketua Forkom kita orang Mbak. Siapa tuh? Agung Ilham Bahari gitu. Wah. Dia dari ilmu pemerintahan. Kapan itu ininya? Kalau pemilihannya ini sebentar lagi sih Mbak, karena lagi deadlock. Deadlock ya. Artinya visi misi Bang Tahta harus wajib datengin Bang siapa tadi? Agung. Bang Agung sini. Ya, kan? Untuk visi misi dong. Dia kena tanya dulu nih, udah kayak apa nih kan ininya kan soal kebijakan kampus juga harus dia aduh kok promosi di sini maksudnya. Kampanye ini persilakan lo kampanye di Cawek kamu. Siapa? Ya kan siapa tahu ada followernya. Itu salah satu politiknya ya kan? Ya, itu politiknya. Tadi tanya politiknya apa bingung jawabnya, nggak enak menjawabnya. Seru ya ngomong Bang Tahta ini ya. Banyak merendahnya. Ketawa loh merendahnya. Dan dia nggak ngebuka semua. Ini tanda-tanda orang yang merendah dan nggak mau ngebuka itu gini. Dia nahan nggak usah ngomong, jangan ngomong. Saran dan masukan dong buat sahabat Cawekam di luar sana untuk tidak antipati dengan organisasi kemahasiswaan. Kadang-kadang kan orang masih pasif ya dengan organisasi kemahasiswaan. Yang penting belajar, belum gue lulus gitu kan. Enggak. Padahal di situ kita mendapatkan wawasan, bukan hanya sekedar buku. Kita belajar di kampus, selesai kuliah. Kasih saran dan masukan untuk mahasiswa masih lebih aktif, progresif untuk dunia kemahasiswaan dan rakyat, plus soal kebudayaan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haji pun tidak tapi pun Ya, Bu. sebelumnya selamat siang untuk sahabat-sahabat Cawekam. Dari sini saya Muhammad Tataran Yakub mewakili dari IMM Sosum Unila dan IMM Unila. Saya di sini sebagai ketua bidang kebijakan publik, hikmah, politik dan kebijakan publik. Jadi di sini pesan-pesan sahabat Cawekam yang terutama yang masih mahasiswa ataupun yang mahasiswa ketika mendengar tentang organisasi kepemudaan, itu jangan kawan-kawan antipati gitu kan kawan, karena disitulah tempat kawan-kawan berproses, berprogres. Karena pernah juga kata orang zaman dulu ini terbentur baru terbentuk gitu kan kawan. Dan juga kita harus memerhatikan bagaimana kebudayaan di Lampung ini sendiri kan kawan, karena kebudayaan di Lampung ini, wajah dari Lampung ini 10 ataupun 20 tahun ke depan ini bagaimana kita anak muda berkiprah gitu. Dan juga untuk ke depan nanti semoga kalau misalkan kawan masih mau kepo-kepo tentang IMM, mungkin bisa follow di IMM Sosum Unila ataupun Forkom IMM Unila gitu. Mungkin itu dari saya, anggun dalam moral, unggul dalam intelektual, menolak tunduk dan bangkit melawan penindasan, karena diam adalah pengkhianatan. Bumi Lampung harum karena kopi dan lada, jangan biarkan harum perjuangan di antara kita hilang oleh jarak yang ada. Billahi bisa bilhaq paswabi khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagian akhirnya merinding saya. Naik ini saya kan. Iya. Nah, tadi sudah memperkenalkan soal media sosial dari Sosum Unila. Benar. Nah, perkenalkan juga dong, follow IG-nya, ya kan? Iya, WA-nya, alamatnya, ayo dong. Oh ya, sekalian alamat ini dong, sekretariatannya. Oh ya. Mungkin kalau kawan-kawan masih mau kepo tentang yang kan juga bisa menghubungi saya, itu bisa kawan-kawan kepoin di Instagram saya, yaitu Muhammad_Tahta_RY gitu kan. Nah,
Kalau dari secret dari IMM Sosum Unila itu ada di dan gabung dengan IMM Unila, seluruh IMM Unila itu ada di Jalan Wira Swasta nomor 20 Gang Ratu, Gedong Meneng, Bandar Lampung. Nah, nanti untuk datanya, karena saya nggak hafal ya guys ya, nanti kita tulis di deskripsi di bawah video ya guys. Yang kepo-kepo, nah apalagi yang masih jomblo ya. Jomblo. Berat dia ngomong guys ya. Maaf ya kalau ada pasangan ya, tapi kan boleh sebelum jadi apa ya. Boleh cek deskripsinya ya nanti IG, Facebook ya tadi ya. Siap, Mbak. Ya sama WA-nya nanti kita tulis. Nah, kita orang dalam. Oke, terima kasih Bang Tata. Sebuah kebanggaan bisa mengundang Bang Tata hadir di studio Jawa Ekam. Semoga kuliahnya lancar, terus bahagia selalu, menjadi orang sukses dan yang pastinya berkah. Amin. Saya Novelia Yulistin Sanggem bersama Bang Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.